Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4 tema 7 tentang indahnya keragaman di negeriku, subtema 3 keragaman ekonomi di Indonesia, pembelajaran yang keempat. Yuk langsung aja kita simak bareng-bareng ya. Masyarakat di Indonesia beragam dalam budaya, suku bangsa, bahasa, dan agama. Selain itu, ada pula keragaman dalam ekonomi. Aktivitas keragaman ekonomi terdiri atas 3 macam. Yang pertama, produksi. Produksi berarti menghasilkan barang. Orang yang menghasilkan barang disebut dengan produsen. Nah, di bawah ini ada contoh pabrik yang sedang memproduksi atau menghasilkan barang ya. Aktivitas yang kedua yaitu distribusi, yang artinya menyalurkan barang. Nah, orang yang menyalurkan barang disebut dengan distributor. Nah, di bawah ini ada contohnya ya, sayuran yang sedang disalurkan dari perkebunan di desa menuju ke kota. Aktivitas yang ketiga yaitu konsumsi, yang artinya menggunakan barang. Nah, orang yang menggunakan barang itu disebut dengan konsumen. Contohnya di bawah ini ya, ada sebuah keluarga yang sedang makan bersama. Nah, mereka mengkonsumsi makanan yang dihasilkan dari produsen, seperti beras, lauk, dan lain-lain. Kegiatan ekonomi di Indonesia disesuaikan dengan kondisi wilayahnya ya. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Nah, ada beberapa jenis aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Yang pertama, aktivitas ekonomi di bidang pertanian. Pertanian adalah usaha yang menghasilkan bahan pangan, di antaranya padi, jagung, kacang, kedelai, sagu, umbi-umbian, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Lanjut ya adik-adik. Menurut jenis usahanya, petani dibedakan menjadi 3. Yang pertama, petani sawah. Petani sawah yaitu petani yang mengolah sawah untuk menanam padi sebagai makanan pokok. Nah, di bawah ini ada contohnya ya, para petani sedang menanam padi. Yang kedua yaitu petani ladang. Petani ladang adalah petani yang mengolah lahan kering seperti kebun dan tegalan. Tanaman yang diusahakan biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, di bawah ini ada contohnya ya adik-adik. Yang ketiga yaitu petani penggarap. Petani penggarap yaitu petani yang mengolah atau menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Lanjut ya adik-adik. Aktivitas yang kedua yaitu aktivitas ekonomi di bidang perikanan. Yang pertama ada aktivitas penangkapan ikan.
Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Maksud dari itu adalah bebas. Contohnya itu seperti nelayan yang menangkap ikan di laut. Yang kedua yaitu pembudidayaan ikan. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan, atau membiarkan ikan dan memanen hasilnya. Contohnya itu pembudidayaan ikan lele, nila, mujair, dan ikan mas di tambak atau kolam. Nah, siapa nih adik-adik di rumah yang udah membudidayakan ikan? Yang ketiga, ada aktivitas pertambakan. Tambak adalah kolam buatan, biasanya di daerah pantai yang diisi dan dimanfaatkan sebagai sarana budidaya perairan. Nah, contohnya pembudidayaan bandeng dan udang di pertambakan yang dihubungkan dengan air laut. Nah, seperti gambar di bawah ini ya adik-adik, kalian biasanya bisa menjumpai seperti ini di dekat-dekat pantai. Lanjut ya adik-adik, aktivitas ekonomi di bidang peternakan. Yang pertama, peternakan hewan besar, meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Nah, hasil dari peternakan tersebut berupa daging, susu, kulit, dan sumber pangan bagi manusia. Nah, kotorannya pun juga bisa bermanfaat loh. Bisa dibuat pupuk serta bahan alternatif biogas. Selanjutnya, peternakan hewan kecil yang meliputi kambing, domba, dan kelinci. Hasil dari peternakan hewan kecil meliputi susu dan daging. Nah, kotorannya ini juga sama seperti peternakan hewan besar tadi. Kotorannya dapat dibuat menjadi pupuk dan alternatif biogas. Yang selanjutnya ada peternakan unggas yang meliputi puyuh, ayam, itik, dan bebek. Nah, hasil dari peternakan unggas tersebut berupa telur, daging untuk dikonsumsi, serta bulunya dapat digunakan untuk bahan bola bulu tangkis. Aktivitas ekonomi selanjutnya di bidang kehutanan. Kawasan hutan di Indonesia dipengaruhi iklim tropis, sehingga mengandung keragaman sumber daya alam hayati. Kehutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia. Nah, hasil dari hutan itu seperti berbagai jenis kayu, rotan, dan damar. Ternyata fungsi hutan sendiri banyak loh adik-adik. Yuk kita simak bareng-bareng. Yang pertama, fungsi hutan sebagai penyimpan cadangan air tanah. Yang kedua, sebagai penyeimbang iklim. Yang ketiga, sebagai tempat habitat flora dan fauna. Dan yang keempat, sebagai objek wisata. Nah, fungsi hutan sendiri banyak kan adik-adik, maka dari itu kita harus menjaga kelestariannya dengan cara tebang pilih tanaman dan reboisasi.
Nah, itu tadi penjelasan singkat mengenai keragaman ekonomi di Indonesia. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk adik-adik ya. Tetap semangat walau belajar dari rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.